Mungkin masih banyak yang tidak tahu bahwa di Jalan Perjuangan atau yang lebih dikenal dengan Blok Bojong ada sebuah yayasan yang peduli dengan yatim piatu dan duafa. Ya, tepatnya di Kelurahan Bojongsari nomor 5, RT 01 RW 02, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Namanya Yayasan Rindang. Yayasan ini antara lain mendirikan Madinatul Yatim Siti Aminah untuk menyantuni anak yatim dan juga membuka rumah tahfidz untuk hafalan dan baca Al-Quran. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Saya sekarang berada di Kelurahan Bojong ya, Bojongsari, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ini adalah rumah tahfidz sekaligus juga rumah yatim piatu dan duafa yang mereka memberikan fasilitas kepada anak-anak yatim piatu, baik mengenai belajar tahfidz, belajar membaca Al-Quran, kemudian juga program-program lainnya yang menurut saya sangat aktif. Mereka tidak hanya gratis tetapi setiap bulan diberi santunan. Menurut saya ini sebuah kerja sosial yang sangat luar biasa. Bangunan yayasan ini adalah wakaf dari Ibu Hajah Siti Aminah, seorang warga Bojongsari yang kini tinggal di Bekasi. Yayasan ini baru berdiri 1 tahun, yakni bulan 2 tahun 2022. Di atas bangunan rumah dan tanah seluas 620 meter inilah pekerjaan sosial ini dilakukan. Tak hanya peduli kepada yatim piatu, yayasan ini setiap sore mengajari anak-anak sekitar untuk tahfidz, baca Al-Quran, dan bimbingan belajar lainnya. Anak-anak ini datang dari Kelurahan Bojongsari, Desa Sindang, Terusan, Pauman, dan sekitarnya. Setiap sore mereka belajar tahfidz, belajar membaca Al-Quran, atau bimbingan belajar bahasa Inggris. Khusus untuk Jumat sore mereka kumpul pada asar, melakukan istighosah dan makan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Anak-anak ini diasuh oleh Ustadz Jamaluddin Ramadan dan Ustadzah Juju. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di luar anak-anak ini, yayasan ini juga menyantuni sekitar 60 sampai 70 anak yatim, piatu, dan duafa. Mereka tinggal di rumah masing-masing atau biasa disebut non-panti. Selain di Indramayu, Yayasan Rindang Indonesia ini juga berdiri di Bogor, Kuningan, Subang, Kerawang, dan Bekasi. Keberadaan Yayasan Rindang Indonesia tentu saja dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Fani Aura antara lain adalah anak yang merasakannya. Ya, saya sudah bersama Fani. Fani ini udah hampir setiap sore ya kesini ya? Iya. Ya, saya ngobrol-ngobrol dengan Fani. Fani, kenapa tertarik di yayasan sini? Ya karena itu
Awalnya Fani itu kayak pengen bisa ngaji gitu. iya. Terus pengen bisa juga menghafal Quran juz 30. Iya. Pengen diperdalamin lagi aja gitu ngajinya. Pertama kali tahunya dari mana? Bisa tahu di sini? Dari temen-temen. Dari temen ya. Iya. Kebetulan Fani rumahnya nggak jauh dari sini ya. Iya. Ya. Nah, yang dilakukan Fani di sini apa? Mengaji dan menghafal Quran juga. Oh, ya sekarang sudah hafal berapa surat ini kira-kira? Sudah sampai surat apa? An-Naba sampai surat Anas 1 juz. Oh, sudah 1 juz ya. Di SMP-nya, di SMP mana? Unggulan. SMP kelas berapa? Kelas 1. Baru kelas 1? Iya. Oh ya, rencana terus ya. Rencananya berapa juz yang dihafalkan? Ya maunya sih 30. Maunya 30, luar biasa ya. Amin, mudah-mudahan hafal ya. Kemudian satu lagi, keberadaan Yayasan Rindang ini menurut Fani gimana? Apa ya? Bagus enggak? Positif enggak? Bagus sih, Ya. bisa mengajak anak-anak lebih kreatif gitu, Iya. lebih maju, terus juga lebih bisa mengenal apa ya, kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Kegiatan agama terutamanya. Fani ngajak teman-temannya ya? Iya, Teman-teman Fani yang dari Unggulan ada juga? ada Berapa orang? 1. Satu ya? Iya. Yang lainnya juga ada ya? Iya. Mudah-mudahan Fani menjadi anak yang soleh ya. Amin. Iya. Amin. Yayasan Rindang Indonesia pertama kali berdiri tahun 2010 di Bekasi. Pendirinya bernama Muhammad Adi Pamungkas SHMM. Visinya adalah menjadi lembaga sosial yang bermanfaat besar bagi kemanusiaan. Selain membaca Al-Quran, tahfidz, atau juga belajar bimbel, sesungguhnya yayasan ini memprogramkan 13 program lainnya, antara lain komputer, jurnalistik, tata boga, dan kewirausahaan lainnya. Meski belum ada yang menginap, yayasan ini sementara menyediakan ruang kamar tidur. Rencananya yayasan ini akan membangun asrama untuk yatim piatu dan duafa. Di lahan belakang inilah rencananya akan dibangun asrama untuk yatim piatu dan duafa. Harapan-harapan dari yayasan dikemukakan oleh Ustadz Samad Egi berikut ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Di samping saya sudah ada Bapak Samad Egi. Bapak Samad Egi ini boleh dikatakan tuan rumahnya ya, menjadi petugas Yayasan Rindang yang ada di cabang Indramayu. Saya ingin ngobrol, soalnya barangkali pemirsa pengen tahu gimana sih kalau pengen bergabung atau pengen masuk ke yayasan ini. Pak Samad, ini tuh Yayasan Rindang cabang Indramayu ya, cabang yang keberapa ya dari semua yayasan di Indonesia?
Di cabang yang Ketiga ya. Yang ketiga. Semuanya ada 9 kira-kira. ada 9 yang di Yayasan Bintang Indonesia yang dikategorikan adanya binaan-binaan anak-anak yatim dan duafa. Iya. Yatim, Dan duafa. piatu ya, Iya. dan duafa. Iya. Ya, ya, baik. Kalau mau masuk sini gitu, Pak Samad, gimana caranya? Kan barangkali ada anak yatim yang pengen masuk ke sini. Ya. Gimana? Kalau untuk masuk di sini syaratnya cukup mereka ini pertama memiliki kategori tadi yatim dan duafa. Iya. Terus kita minta untuk KTP dan KK Iya, ya. sebagai bukti, atau kalau memang orang tuanya meninggal ada surat kematian dari orang tuanya. Iya. Gitu. Sementara nanti ketika sudah masuk itu apa fasilitas yang diberikan di sini? Pertama, fasilitas yang diberikan itu mereka pertama itu belajar, Iya. ya belajar ya. Di sini program utama itu adalah tahfiz Quran. Tahfidz ya. Ya, itu untuk kategori SD, SD, SMP, SMP dan SMA. SMA juga ya, Iya, bisa ya, Pak ya? bisa sampai SMA. Kalau mereka tidak diasramakan di sini juga nggak apa-apa, di rumah aja ya. Untuk di sini memang kita belum ada asrama. Oh iya. Jadi mereka masih non panti atau non asrama. iya. Jadi mereka belajar di sini, Iya. terus mereka pulang Iya, gitu. Tapi yang disediakan itu kayak kamar-kamar yang tadi itu untuk apa itu? Ini kita siapkan untuk anak-anak yang yatim yang memang siap untuk menginap di Oh sini. iya, iya, iya. Jadi kita siapkan ini sebagai persiapan lagi Iya, sebelum adanya pembangunan asrama yatim Iya, yang iya. ada di belakang rumah tahfiz ini. Iya, kalau betul-betul mereka darurat emergensi ya, Iya, kemudian tidak ada ya, oke ya. Dan disiapkan ya, sekalipun Iya. belum begitu banyak betul. ya. Pak. Jadi ya sifatnya masih kita jadi mempersiapkan lagi Iya, iya. mempersiapkan anak. Nah, untuk di Indramayu sendiri, itu yang nyumbang itu ada donaturnya, Pak? Ya, perjalanan dari peresmian Iya. tahun 2022 22. Baru 1 tahun berarti ya? 1 tahun. Dengan hari ini kami ya melakukan sosialisasi pada lingkungan terutama yang ada di Indramayu. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang memberikan donasi gitu, memberikan donasi apa berbentuk makanan siap dimakan, makanan ringan, Oh, iya. atau bentuknya susu gitu, susu yang memang bisa diminum untuk penambahan gizi anak-anak yang ada di sini. Menurut Pak Samad sendiri perkembangannya ya, perkembangannya yayasan ini gimana untuk di Indramayu? Untuk perkembangan yang saya rasakan ya progresnya alhamdulillah tiap bulan ada peningkatan gitu, dari contohnya dari mungkin karena kami bersosialisasi kepada lingkungan itu penambahan anak-anak yang ngaji gitu, di sini. yang ngaji di sini. Kedua ya karena kami juga terus berupaya untuk memberikan yang terbaik juga buat anak-anak, kami berusaha untuk mencari donatur seperti itu, sehingga ya kami sendiri sangat merasakan gitu progresnya ataupun perkembangannya. Oke. Harapan Bapak ke depan gimana, Pak Samad? Perkembangan Harapannya? atau harapan saya ke depan, karena sesuai dengan visi dan misi yang Yayasan ada Lindang. di Yayasan Lindang, kedua program-program yang memang 13 program yang ingin dijalankan, harapan saya sebagai pengelola di sini adalah 13 program ini bisa berjalan. Iya, iya. Jadi bukan hanya Ngaji ya? ngaji ataupun mereka ingin belajar Al-Quran, tapi mereka juga belajar ya yang lain seperti komputer, bahasa Inggris, wirausaha, terus juga mereka mungkin belajar jurnalis juga karena memang ada program juga di sini gitu, dan lain-lain gitu, dan lain-lain. Jadi ada 13 program yang memang diprogramkan oleh Yayasan Lindang. Sementara memang baru beberapa program. Baru beberapa di sini. Mudah-mudahan ke depan 13 program itu terwujud ya. Amin, Pak amin, Samad. amin. Baik, Alhamdulillah. terima kasih. Ya, sama-sama.